Pernahkah Anda memperhatikan daun salam di dapur? Daun kecil yang sering dimasukkan ke dalam masakan, lalu dibuang begitu saja setelah matang. Banyak orang tidak pernah benar-benar memikirkan daun ini. Hanya dianggap sebagai bumbu dapur biasa, pelengkap rasa, bukan sesuatu yang istimewa. Namun, sejak zaman dulu, daun salam bukan hanya digunakan untuk memasak. Sebagian orang tua kita memanfaatkannya sebagai ramuan alami yang diwariskan turun-temurun. Dan yang menarik, daun sederhana ini dipercaya membantu menjaga keseimbangan tubuh, termasuk dalam membantu menjaga gula darah. Hal sederhana yang sering diremehkan, kadang justru menyimpan manfaat yang tidak disangka. Di banyak daerah, daun salam sudah lama dikenal dalam pengobatan tradisional, bukan sebagai obat instan, tapi sebagai bagian dari ikhtiar alami. Orang tua zaman dulu sering merebus daun salam, lalu diminum airnya secara rutin. Dilakukan perlahan, dengan penuh kesabaran. Karena pengobatan alami tidak mengandalkan kecepatan, tapi ketekunan. Yang membuat daun salam menarik adalah karena ia sangat dekat dengan kita. Tidak mahal, tidak sulit dicari, hampir selalu ada di dapur. Kadang kita mencari sesuatu yang jauh, padahal jawabannya mungkin sudah ada di rumah sendiri. Jika ingin menggunakan daun salam sebagai ramuan, langkah pertama adalah memilih daun yang tepat. Gunakan daun salam yang masih segar, warnanya hijau alami, tidak kusam, tidak berjamur. Jika mengambil langsung dari pohon, pilih daun yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Daun yang baik biasanya lentur, dan saat diremas perlahan, aromanya langsung terasa. Setelah memilih daun yang baik, langkah berikutnya adalah membersihkan. Cuci daun salam di bawah air mengalir. Gosok perlahan permukaannya, agar debu dan kotoran hilang. Jika daun baru dipetik, bisa direndam sebentar dalam air bersih, sekitar 2 hingga 3 menit. Setelah itu, bilas kembali dengan air mengalir. Sebelum direbus, remas daun secara perlahan. Jangan sampai hancur. Tujuannya agar serat daun terbuka sedikit, sehingga sari alaminya lebih mudah keluar saat direbus. Sekarang, masuk ke proses yang paling penting, yaitu cara merebus daun salam dengan benar. Ambil 7-10 lembar daun salam. Jumlah ini umum digunakan dalam ramuan tradisional. Masukkan ke dalam panci kecil. Gunakan panci stainless steel jika ada, atau panci tanah liat. Tambahkan 2 gelas air bersih. Air matang lebih disarankan. Nyalakan api kecil. Biarkan air memanas perlahan. Hindari langsung menggunakan api besar, karena panas yang terlalu cepat bisa merusak sebagian kandungan alami daun. Biarkan mendidih perlahan, sekitar 15 menit. Selama proses ini, aroma daun salam akan mulai tercium lebih kuat. Airnya berubah sedikit kekuningan. Itu tanda sari daun mulai keluar. Biarkan hingga air menyusut, menjadi sekitar 1 gelas. Setelah itu, matikan api, dan biarkan beberapa menit. Setelah ramuan hangat, saring air rebusan. Pisahkan dari ampas daun. Minum dalam keadaan hangat, tidak terlalu panas, agar nyaman di lambung. Waktu terbaik biasanya pagi hari, sebelum makan. Karena perut masih kosong, penyerapan lebih optimal. Jika ingin diminum 2 kali sehari, bisa ditambah sore hari. Namun tidak perlu berlebihan. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Banyak orang bertanya, berapa lama ramuan ini diminum? Penggunaan herbal alami tidak instan, berbeda dengan obat modern. Biasanya digunakan secara rutin, dalam jangka waktu tertentu, sambil tetap memperhatikan respon tubuh. Karena setiap tubuh berbeda, responnya pun bisa berbeda. Meski alami, ramuan herbal tetap perlu digunakan dengan bijak. Hindari menambahkan gula, agar manfaatnya tidak berkurang. Juga memiliki kondisi medis tertentu, atau sedang mengonsumsi obat rutin, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu. Dan yang paling penting, tetap lakukan pengecekan gula darah secara berkala, agar tahu bagaimana respon tubuh. Agar hasilnya lebih maksimal,
ramuan alami sebaiknya disertai perubahan gaya hidup. Kurangi minuman manis, kurangi gula tambahan, perbanyak air putih, istirahat cukup, dan bergerak lebih aktif. Jalan kaki di pagi hari sudah sangat membantu metabolisme tubuh. Karena kesehatan tidak datang dari satu hal saja, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Seringkali kita mencari solusi yang jauh, yang mahal, yang rumit. Padahal mungkin jawabannya sudah ada di dapur sendiri. Daun kecil yang sering kita abaikan, yang kita anggap hanya pelengkap masakan, namun menyimpan cerita panjang dari generasi ke generasi. Ramuan alami mengajarkan kita satu hal, bahwa penyembuhan bukan tentang kecepatan, tapi tentang kesabaran, tentang kembali mengenal alam, dan kembali mendengarkan tubuh sendiri. Mungkin tidak instan, namun langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten bisa membawa perubahan besar. Dan siapa sangka, dari daun sederhana, kita belajar kembali bahwa yang paling dekat seringkali yang paling berharga.